kabar semuanya? Semoga baik-baik aja dan sehat-sehat walafiat ya. Kali ini aku mau menceritakan pengalaman aku menjadi seorang kontributor di Shutterstock. Teman-teman pasti udah tahu kan Shutterstock itu apa? Jadi Shutterstock itu merupakan salah satu marketplace paling besar di dunia yang mengkhususkan diri untuk stock image. Stock image itu bisa foto, bisa video, bisa desain grafis, bisa desain produk, bisa ilustrasi. Pokoknya yang berbau image itu bisa kamu jual di situ. Nah, jadi si Shutterstock ini bisa dibilang juga sebagai wadah bagi para fotografer atau seniman untuk bisa memberdayakan hasil-hasil karya mereka. Selain itu, Shutterstock ini juga bisa dijadikan sebagai alat atau media untuk mencari gambar ataupun image lainnya yang mendukung dari sebuah tulisan. Dan ini biasanya digunakan oleh para penulis, baik itu penulis artikel ataupun penulis berita. Jadi awal mula aku menjadi kontributor di Shutterstock itu juga nggak sengaja ya. Awalnya aku lagi beres-beres drive aku itu udah bisa dibilang udah hampir penuh, lebih dari 14 giga isinya. Dan setelah aku lihat-lihat, ternyata sebagian besar itu ada foto-foto dan video-video yang sebenarnya sayang banget kalau cuma disimpan saja. Ya, emang sih itu mengandung kenangan-kenangan yang mungkin nggak bisa kita lupain dan alhamdulillah nggak akan hilang karena disimpan di drive. Tapi kan sayang ya kalau diem di situ aja nggak bisa menghasilkan. Jadi aku melakukan riset kecil-kecilan lewat Google dan hasilnya ternyata foto dan segala macam video itu bisa kita berdayakan, bisa jadi produktif dan bisa berguna untuk kehidupan kita selain untuk menyimpan kenangan. Salah satunya adalah dijual di Shutterstock. Dan ternyata ya sudah banyak loh fotografer Indonesia yang sudah menjadi kontributor di Shutterstock. Ya baik itu dia fotografer profesional sampai fotografer yang pemula. Dan kalau dilihat-lihat dari cerita mereka sih ya cukup menghasilkan meskipun jumlahnya mungkin tidak sebanyak kalau mereka mengadakan proyek tertentu, tapi tetap aja kan foto itu tidak diam di situ tapi bisa bermanfaat. Akhirnya setelah itu aku memutuskan untuk menjadi seorang kontributor di Shutterstock. Sebenarnya banyak ya selain Shutterstock dan kalian bisa tahu lah apa aja. Cuman aku memutuskan Shutterstock karena ini salah satu marketplace yang terbesar dan cukup mudah untuk proses registrasinya. Setelah registrasi, aku mau mengupload itu sekitar 30 sampai 40 foto yang menurut aku lumayan bagus dan layak untuk dijual gitu kan. Dan ternyata di Shutterstock ini sendiri ada sistem filtrasi. Jadi tim mereka itu melakukan seleksi terhadap jenis-jenis foto yang layak untuk masuk ke marketplace mereka. Dari semua foto yang aku upload itu nggak ada yang berhasil. Sebenarnya sedih sih iya, tapi dari ketidakberhasilan aku itu aku belajar bahwa ternyata ada beberapa kriteria yang harus kita penuhi sebelum foto kita layak. Misalnya resolusi minimal dari si foto itu berapa, ukuran fotonya itu berapa, terus apakah foto itu fokus atau tidak, ada ngeblurnya atau enggak gitu. Setelah aku coba-coba belajar mengenai tentang kualitas foto yang baik itu seperti apa, aku memutuskan untuk mencoba mengupload kembali foto-foto yang ada di koleksi aku yang menurut aku ya udah cukup memenuhi syarat dari si Shutterstock ini gitu. Tapi ternyata di unggahan ketiga, keempat dan selanjutnya itu masih belum lolos gitu, sehingga akhirnya sampai lebih dari 100 foto aku unggah di Shutterstock dan tada! Akhirnya ada satu foto yang lolos bisa masuk ke dalam Shutterstock. Itu senang banget rasanya, sudah kayak berhasil menjadi pemenang di salah satu kompetisi terbesar yang mungkin agak lebay tapi emang kayak gitu rasa senangnya ya. Fotonya
menurut aku fotonya biasa ya. Itu foto yang aku ambil udah cukup lama, sekitar tahun 2016 hingga 2017. Foto tentang sebuah danau di hutan di Pulau Bangka. Ya, tapi setelah diperhatikan sih memang foto itu resolusinya cukup baik, size-nya juga lumayan besar, dan dia itu fokusnya oke, serta terdapat keseimbangan dari keseluruhan foto gitu. Dan akhirnya setelah satu foto itu aku makin semangat dong, karena ternyata akhirnya aku aja nih yang fotonya cuman pakai HP Samsung waktu itu bisa lolos gitu. Berarti kan kemungkinan kita untuk terus berkontribusi di Shutterstock ini makin besar sebenarnya, ya kan? Masih terbuka peluang yang cukup lebar, tinggal kitanya aja rajin atau enggak, konsisten atau enggak, atau kita menyerah gitu aja gitu. Nah, dari situ aku mencoba untuk belajar menjadi lebih profesional lagi. Meskipun ya aku akuin aku gak ada apa-apanya ya dibandingkan dengan fotografer yang terkenal. Kalian tau lah. Tapi aku gak nyerah. Aku bahkan berusaha untuk menjadi yang lebih baik. Aku mencoba untuk membeli beberapa peralatan foto, seperti kayak misalnya studio box yang kecil-kecil itu. Terus aku beli kamera yang ya lebih bagus lah daripada kamera HP, tapi masih belum sebagus yang punya profesional gitu. Dan makin semangat lagi nih supaya bisa berkontribusi lebih banyak. Jadi dari perjalanan fotografi aku ini bisa diambil pelajaran ya. Meskipun kita pemula yang gak punya kemampuan dan peralatan kita juga sangat sederhana, cuma HP doang satu, itu tidak menghalangi kita untuk bisa berkontribusi dan untuk menghasilkan. Saran aku, kalau memang teman-teman memiliki koleksi foto, video, ilustrasi, hasil gambar, atau hasil image apapun yang kualitasnya cukup baik dan bisa dinikmati oleh banyak orang gitu, ya kenapa harus didiamkan aja di kamera? Kenapa harus didiamkan di drive, di Gmail? Ya kalian show aja, kalian jual. Anggap aja semua yang kalian upload itu merupakan tabungan digital kalian yang bisa berguna di masa depan. Ya, siapa tahu kan bisa jadi passive income. Ya, tentu saja jangka waktunya everlasting. Jadi kalau misalnya tahu-tahu nih di masa depan kalian lagi habis uang, ternyata ada pemasukan dari Shutterstock. Ya, kan lumayan, bisa traktir makan bakso. Yap, mungkin segini dulu kisah aku, dan aku harap kita bisa cerita-cerita lagi mengenai aktivitas kita yang seru dan produktif, yang saling maju dan sukses bersama. Oke, see you semuanya. Oh ya, jangan lupa subscribe ya.